Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat insan, iman dan ihsan. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menggulung tikar-tikar kekafiran dan membentangkan permadani-permadani keislaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Kematian. Kematian yang dikenal sebagai berpisahnya ruh dari badan merupakan sebab yang mengantar manusia menuju kehidupan abadi, yakni alam akhirat. Kematian juga merupakan pemusnah semua kenikmatan dan pemutus segala nafsu syahwat. Kematian jarang diingat oleh manusia, padahal kematian sangat dekat dengan manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Berziarah kuburlah kalian, karena hal itu dapat mengingatkan kalian pada kematian." Hadis riwayat Muslim. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kematian itu merupakan peristiwa yang pasti dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia, hewan, jin, setan, bahkan malaikat sekalipun akan menjalani yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, "Kullu nafsun sya'iqatul maut summa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Firman Allah tersebut telah memberikan pemahaman bahwa kita manusia yang mempunyai jiwa atau ruh pasti akan merasakan mati. Walaupun kita tidak tahu kapan dan di mana kematian itu akan mendatangi kita. Oleh karena kematian itu datangnya secara tiba-tiba, maka kita harus mempersiapkan diri dengan cara senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, agar pada saat kematian atau ajal itu datang, maka kita telah siap dan insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kehidupan kita diibaratkan seperti seorang perantau yang pergi merantau ke negeri orang, dan pada saatnya nanti ia akan kembali dengan membawa apa yang telah ia cari dan ia kumpulkan selama berada di perantauan. Sama halnya dengan manusia yang hidup di dunia ini, pada saatnya nanti akan kembali menghadap Allah dengan membawa amal perbuatan telah kita kumpulkan di dunia yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika ajal kita telah tiba dan malaikat Israel telah siap untuk mencabut nyawa kita, maka kita tidak akan bisa menunda kematian kita walau hanya sedetik saja, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 49 yang berbunyi, "Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal, isa ja'ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun." Artinya, katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran Surah Yunus ayat 49. Firman Allah tersebut sangatlah jelas karena ketika Allah menciptakan manusia, Allah juga telah menemukan ajalnya pula, sebagaimana firman-Nya, "Wallazi khalaqakum min tini summa qada ajal wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun." Artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal atau kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang Dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Quran Surah Al-An'am ayat 2. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berbicara tentang kematian tentunya tak lepas dari yang namanya sakaratul maut.
Sakratul maut adalah saat-saat pencabutan nyawa seorang manusia oleh malaikat Israel. Saat yang paling menyakitkan yang belum pernah dirasakan manusia selama hidup di dunia. Rasa sakit ketika sakratul maut kira-kira seperti 300 kali pukulan pedang, sebagaimana yang disebutkan Imam Suyuti dalam kitab Syarhus Syudur. Dari Hasan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang sakitnya sakratul maut. Beliau bersabda, sakitnya kira-kira 300 kali pukulan pedang. Bisa kita bayangkan bagaimana sakitnya. Jangankan 300 kali, sekali pukulan pedang saja sudah sangat sakit, apalagi 300 kali. Nauzubillahi min dzalik. Kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Pertanyaan besar bagi kita semua, sudah siapkah kita bila saat ini malaikat maut datang mencabut nyawa kita? Sudah siapkah kita berbaring sendiri, berbalut kain kafan di dalam lubang yang berukuran 1 kali 1 meter? Tentunya yang dapat menjawab pertanyaan ini hanyalah diri kita sendiri. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan ceramah saya adalah kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat kita akan kembali kepadanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika kematian itu datang, kita masih dalam keadaan muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menginginkan kita manusia, khususnya kita umat Islam, kembali padanya. Kita masih memegang teguh agama kita, yakni agama Islam. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutanna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Demikianlah ceramah yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kekurangan itu semata-mata datangnya dari diri saya sendiri sebagai makhluk Tuhan yang tak luput dari salah dan hilaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman sekalian yang menonton YouTube saya mohon dimaafkan. Di depan rumah ada kolam tempat menanam bibit ikan. Semua harus ditunaikan. Cukup sekian dan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.